Halo, saya Andiasa. Tentunya, kalian sudah tidak asing lagi kan dengan beberapa berita tadi? Jeratan pinjol menjadi salah satu masalah serius bagi masyarakat Indonesia, terutama untuk masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Bersama saya, Andiasa, akan menemani kalian dalam beberapa menit ke depan untuk membahas dan menganalisis mengenai fenomena masyarakat yang terjerat pinjol. Sebelumnya, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa sih itu pinjol. Pinjol adalah singkatan dari pinjaman online yang merujuk kepada layanan yang disediakan secara daring melalui platform digital. Pinjol juga memungkinkan seseorang untuk mengajukan pinjaman secara cepat dan mudah tanpa harus mendatangi lembaga keuangan fisik seperti bank atau koperasi. Proses dari pinjol itu sendiri umumnya dilakukan secara online melalui aplikasi seluler atau bisa juga melalui situs web. Menurut hasil analisis yang saya lakukan, persyaratan dari layanan ini terbilang jauh lebih fleksibel dibandingkan lembaga keuangan seperti bank atau koperasi. Akan tetapi, di Indonesia, pinjol juga menjadi salah satu masalah yang kontroversial, karena seringkali menawarkan suku bunga yang tinggi dan biaya tambahan yang tidak jelas. Sehingga dapat menimbulkan risiko bagi para peminjam yang tidak mampu membayar tagihan tepat waktu. Bisa saja, orang tersebut mengalami stres dan bahkan di beberapa kasus, ada yang sampai bunuh diri. Melihat fenomena masyarakat yang terjerat pinjol, berbagai paradigma epistemologi, etika, dan logika dapat kita gunakan untuk menganalisis fenomena tersebut. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu paradigma epistemologi. Secara umum, paradigma epistemologi melibatkan suatu pertimbangan tentang bagaimana kita memahami realitas dan bagaimana pengetahuan itu dibentuk, serta bagaimana kita bisa yakin akan kebenaran dari hal tersebut. Dalam analisis epistemologi, kita bisa melihat bagaimana pengetahuan tentang pinjol tersebar di masyarakat. Beberapa orang mungkin tertarik ketika melihat iklan pinjol yang ada di media sosial, tanpa mempertimbangkan resiko dan konsekuensinya. Mereka mungkin kurang informasi tentang suku bunga yang tinggi, biaya tersembunyi, serta dampak negatif lainnya. Ada pula orang yang memahami risiko, akan tetapi tetap saja memilih untuk menggunakan pinjol dikarenakan tidak ada alternatif lain yang mudah untuk diakses. Di sisi lain, ada juga mereka yang memilih untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang pinjol dan mempertimbangkan konsekuensi dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan untuk memilih pinjol. Kemudian, kita lanjut ke yang kedua, yaitu dengan menggunakan paradigma etika. Dalam perspektif etika, terdapat beberapa pertanyaan mengenai keadilan, kejujuran, dan rasa tanggung jawab. Pinjol seringkali dihadapkan pada kritik dikarenakan praktik pemasaran yang agresif serta kurangnya transparansi dalam syarat dan ketentuan. Selain itu, penggunaan bunga pinjaman yang tinggi juga menjadi salah satu masalah etis, terutama ketika ini merugikan individu yang sudah dalam situasi finansial yang sulit. Di sisi lain, setiap orang juga memiliki rasa tanggung jawab untuk meminjam sesuai dengan kemampuan mereka untuk membayar kembali, serta mencari bantuan atau alternatif lain sebelum terjebak di dalam situasi jeratan pinjol. Kemudian kita lanjut ke yang ketiga, yaitu paradigma logika. Dalam analisis logika, kita mengeksplorasikan dasar-dasar pemikiran di balik fenomena pinjol. Pertama-tama, kita melihat terlebih dahulu motivasi di balik model bisnis pinjol yang seringkali didorong oleh keuntungan yang tinggi. Namun, kita juga mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari praktik ini, baik bagi individu maupun untuk kestabilan finansial masyarakat Indonesia. Dengan menggunakan logika, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dalam pinjol dan menemukan solusi yang lebih baik ke depannya, seperti regulasi yang lebih ketat yang bertujuan untuk melindungi konsumen atau edukasi keuangan yang lebih luas untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan mengintegrasikan analisis dari ketiga paradigma ini, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih tentang fenomena masyarakat yang terjerat pinjol, serta kita bisa merumuskan langkah-langkah yang lebih efektif untuk mengatasi tantangan yang muncul ke depannya. Di sini, saya akan memberikan beberapa tips bagi kalian yang mungkin sedang terjerat pinjol dan ingin segera terlepas dari jeratan pinjol.
Yang pertama, bisa dengan evaluasi utang terlebih dahulu. Pertama-tama, kalian tentukan dulu berapa jumlah utang kalian kepada pinjol, termasuk bunga dan biaya tambahan lainnya. Sehingga kalian bisa benar-benar memahami berapa jumlah utang yang harus kalian bayar. Kemudian, cara yang kedua, bisa dengan prioritaskan pembayaran hutang terlebih dahulu. Jika di sini ada yang sedang dalam jeratan pinjol, sebaiknya utamakan dulu pembayaran hutang kepada layanan pinjol yang bertujuan untuk menghindari penambahan bunga dan biaya keterlambatan. Dan jika memungkinkan, bayarlah lebih dari minimum pembayaran untuk bisa lebih cepat dalam melunasi hutang kepada layanan pinjol. Kemudian yang ketiga, buat anggaran. Buatlah anggaran yang ketat dan alokasikan dana sesuai dengan prioritas kalian. Kalian bisa kurangi dulu pengeluaran yang tidak penting yang bertujuan untuk fokus membayar hutang kepada layanan pinjol. Kemudian yang selanjutnya, ketika kalian dihadapkan dengan situasi yang darurat yang mengharuskan kalian untuk melakukan pinjaman uang, carilah alternatif lain selain pinjol, seperti dari teman ataupun keluarga. Atau bisa juga dengan mencari lembaga keuangan yang menawarkan bunga yang lebih sedikit. Nah, tadi kan saya sudah sebutkan beberapa tips yang bisa kalian terapkan agar bisa terlepas dari jeratan pinjol. Selain dari beberapa tips yang saya sebutkan tadi, masih ada banyak cara untuk segera terlepas dari jeratan pinjol jika kalian memang mau dan niat. Dengan mengikuti beberapa tips yang saya sebutkan tadi, semoga siapapun di sini yang sedang terjerat pinjol bisa segera untuk memulai proses dalam menuju kemerdekaan finansial dan menghindari jeratan pinjol di masa depan. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Dapat kita simpulkan bahwa sesuatu yang instan akan berdampak buruk di masa depan. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Saya Andiasa mewakili segala kru yang bertugas. Ucapkan terima kasih. Dah, 9 menit. Flip.